Demikian kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti tersebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 925, bahwa beliau setelah menunaikan salatnya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Muslim nomor hadis 591, beliau beristighfar. Kemudian setelah itu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nomor hadis 593-nya beliau mengucapkan la ilaha illallah lahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian di Ibnu Majah nomor hadis 925 beliau bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang singkat namun demikian padat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ilman nafi'a wajar, karena setiap manusia sekalipun Nabi masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan manfaat dari pengajaran dan ilmu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizqan thayyiba wajar, karena Nabi itu juga manusia. Ia butuh makan, ia butuh minum, maka memohon kepada Allah rizki yang terbaik. Diungkapkan dengan kata thayyib. Di dalam Al-Quran ada setidaknya 5 macam kata baik yang diistilahkan dengan kata yang berbeda. Ada yang disebut dengan thayyib. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168. Paling kanan sebelah bawah di mushaf, ya ayyuhan nasu, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Ada yang disebut dengan khair. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 110. Paling kiri sebelah atas di mushaf, kuntum khaira ummah. Ada yang disebut dengan ma'ruf, kadang digabungkan dengan khair. Tadi dibacakan oleh adinda kita Auf di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ada yang disebut dengan ihsan. Ihsan, Quran surah ke-17 ayat ke-23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Gabungan dari keempatnya, thayyib, khair, kemudian ma'ruf dan ihsan, disebut dengan salih. Salih. Dan ini menjadi fitrah dari orang tua, bahkan sejak anak dalam kandungan bermohon kepada Allah agar anak yang lahir dalam keadaan salih, menggabungkan sifat thayyib, khair, ma'ruf dan ihsan. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Da'awallaha rabbahuma la in ataitana saliha lanakunanna minasyakirin. Nabi bermohon kepada Allah rizqan thayyiba, itu wajar. Thayyib, kebaikan yang berpengaruh kepada kemuliaan fisik, kesehatan jasmani. Karena itu ketika Quran mengatakan silahkan anda makan, cari hartanya dengan cara yang halal, ikuti regulasinya, hukumnya, jangan langgar ketentuan dunia, jangan bermaksiat kepada Allah dalam mencari harta. Tapi harta yang didapatkan sedikit pun, 5.000 rupiah kah, 10.000 rupiah kah, 20.000 kah, cari dengan harta yang halal itu makanan yang membuat fisik anda kuat, fisik anda sehat. Ini tidak semua makanan harus dibeli, tidak setiap minuman yang diinginkan mesti dikonsumsi. Apa yang membuat fisik kita sehat itu yang kemudian kita konsumsi. Cukuplah seorang beriman makan dengan cara adab Al-Quran, maka terjaga kondisi fisiknya sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar Nabi meminta fisik yang kuat, wajar Nabi meminta ilmu yang bermanfaat. Tapi yang paling menarik bagian ujung terakhirnya, wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, mohon terima amalan saya ini. Beliau Nabi, beliau Rasul, dan orang paling takwa yang hadir di muka bumi. Surganya terjamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan satu-satunya Nabi yang sebelum diwafatkan Allah turunkan satu surah kepada beliau untuk menjamin surganya. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah siapkan untukmu. Kalimatnya fi'il madhi. Al-madhi dalam bahasa Arab salah satu maknanya lidilalati 'ala tahqiq, untuk menunjukkan sesuatu yang sudah pasti dan terjamin. Seakan-akan ingin disampaikan dengan kalimat taukid. Kalimat taukidnya dibuka dengan huruf inna, awal dari ibtida. Inna a'tainakal kautsar. Kalau anda terjemahkan dengan ilmu nahwunya, maka anda akan katakan Allah menjamin, ya Muhammad, saya tegaskan kepadamu, saya sudah siapkan jaminan surga untukmu dengan nikmat yang sangat berlimpah. Nabi itu seorang yang dijamin oleh Allah surganya, ma'sumun minal ma'siyah, dijaga dari maksiat, madmunun bil jannah, dijamin dengan surga. Tapi masih bermohon kepada Allah, ya Allah, mohon terima salat yang telah aku tunaikan tadi.
Selevel Nabi yang jelas surganya, dijaga dari maksiat, masih bermohon kepada Allah agar diterima amalannya. Maka siapa kita yang bukan Nabi dan Rasul? Siapa kita yang tidak terjaga dari maksiat? Siapa kita yang tidak punya jaminan surga? Maka pada saat ini minimal ada contoh dari Nabi SAW. Setiap amalan sekecil apapun dikerjakan, maka mohonlah kepada Allah untuk mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sunnah sudah berlangsung disampaikan oleh setiap nabi-nabi sebelumnya. Ibrahim alaihissalam, kakek Nabi yang ke-30 itu, setelah menuntaskan meninggikan bangunan Ka'bah yang atasnya hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam terkena banjir itu, maka kalimat pertamanya bermohon kepada Allah supaya diterima amalannya. Diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127, paling kiri sebelah atas di mushafnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan meninggikan bangunan kembali pondasi Ka'bah yang hancur di masa Nabi Nuh sebelumnya itu, maka setelah selesai meninggikan tugasnya dengan putranya Ismail alaihissalam, apa yang dikerjakan oleh keduanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, mohon terima amalan kami ini. Hanya Engkau yang maha mendengar doa kami dan mengetahui kesungguhan kami dalam meninggikan bangunan Ka'bah ini. Ibrahim Khalilullah, Ibrahim Abul Anbiya, satu-satunya dari keluarga yang disifati oleh Al-Quran, keluarga besarnya sampai ke bawahnya menurunkan keturunan para nabi dari dua istrinya. Sayyidah Sarah menurunkan Ishaq yang disebut dengan Ghulamun Alim. Dari Ishaq alaihissalam turun kemudian setelahnya ada Nabi Ya'qub alaihissalam. Dari Ya'qub turun Yusuf alaihissalam. Turun kemudian sampai ke Musa, sampai akhirnya ke Isa alaihissalam. Sisi yang kanannya sebelumnya sudah ada Sayyidah Hajar yang melahirkan anak bernama Ismail alaihissalam. Dari Ismail alaihissalam sampai keturunannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Kalau kita teruskan sampai ke Nabi Adam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail bin Matushada bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Adam alaihissalam tidak mewariskan dari keturunannya langsung keluarga semua turunan jadi nabi. Karena itu disebut tunggal dalam Al-Quran, dipuji Adamnya saja. Nuh alaihissalam tidak mewariskan keturunan dari istrinya melahirkan keturunan para nabi. Karena itu tunggal disebutkan. Tapi Ibrahim alaihissalam Abul Anbiya, dari kedua istrinya melahirkan keturunan para nabi. Diabadikan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 33, paling kiri sebelah atas di mushafnya. Innallaha astafa Adam, tunggal, wa Nuha, tunggal, wa ala Ibrahim, bentuknya al, keturunan sampai dengan ujungnya, wa ala Imran alal alamin. Ikhwah, Abul Anbiya Khalilullah, dekat dengan Allah. Ismail alaihi wassalam dengan Ibrahim Zabihullah, dekat dengan Allah. Keduanya masih bermohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna, ya Allah mohon terima amalan kami. Lantas siapa ahli hidayat yang bukan Nabi, bukan Khalilullah, bukan Zabihullah, bukan Aminullah, dan merasa setelah salat diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, imam kita telah memimpin tadi menunaikan salat maghrib, membacakan surah An-Nisa ayat 36 sampai dengan ayat ke-40-nya. Pesan kuatnya adalah supaya kita selalu serius menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi. Kuatkan ikhtiar kita untuk mendekat kepada Allah, tapi jangan lupakan hubungan kemanusiaan kita. Kata Al-Quran, pada kedua orang tua berbuat baik, pada tetangga berbuat baik,
pada kerabat berbuat baik. Anda kenal atau tidak kenal, sepanjang dekat dengan kita, maka berikan yang terbaik pada orang-orang sekitaran kita. Kalau ini dipraktikkan pada malam ini saja, dan kita tunjukkan bagaimana tuntunan Al-Quran, maka sungguh saya katakan Anda telah menjadi inspirasi bagi kebanyakan orang, dan boleh jadi mereka mendapatkan hidayah karena perilaku kita. Maka mari kita contohkan, ayo kita berbuat baik dengan sesama jamaah. Kalau belum ada yang mendapatkan tempat, luaskan tempatnya. Kalau tidak cukup, berhenti di tempat dia duduk. Kemudian yang lain berikan kenyamanannya, dan semoga Allah berikan kemuliaan untuk antum semua insyaAllah. Yang kedua, di rakaat kedua dibacakan surah Al-Zalzalah. Dan dengan surah ini saya ingin mengajak kita semua untuk bermohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memohonkan doa untuk saudara-saudari kita khususnya di Donggala, wilayah Sulawesi Selatan, yang saat ini kita merasakan terang, mereka masih merasakan gelap. Saya di perjalanan ke Surabaya mendapatkan video kiriman dari adik kelas kami saat di Libya. Itu sebagian daerah masih belum mendapatkan listrik sebagai pasokan untuk mendapatkan kenyamanan dalam penglihatan-penglihatan mereka. Maka kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kesabaran bagi saudara-saudari kita di Donggala. Semoga Allah menerima amal saleh sahabat-sahabat kita yang wafat menuju Allah Subhanahu wa taala, dan jikalau mereka beriman kepada Allah dan beramal saleh, semoga diwafatkan dalam keadaan syuhada insyaallah. Kita mulai bahasan kita. Sebelumnya saya ingin bermohon kepada Allah, semoga siapapun yang melangkahkan kakinya sampai di masjid ini, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih daripada 25 tahun belajar hadis dan menggali kitab-kitab hadis. Tapi malam ini saya menyaksikan pembuktian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233, dan saya bermohon kepada Allah semoga antumlah yang dimaksudkan dalam hadis itu. An Abi Darda radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari sahabat Abu Darda, semoga Allah meridai kepada beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Siapapun yang menyiapkan dirinya lantas menempuh perjalanan dengan tujuan hanya untuk menimba pengetahuan, tidak ada tujuan-tujuan yang lain, hanya untuk belajar tentang tuntunan agamanya saja, walaupun hanya sedikit, satu ayatkah, satu hadiskah yang dia pelajari, maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Setiap langkah yang ia langkahkan menuju majlis ilmu itu akan langsung dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meringankan langkahnya ke surga. Wa innal malaikata, dan kalaulah para penuntut ilmu mengetahui sungguh saat ia mulai melangkahkan kakinya itu, maka para malaikat la tadau ajnihataha, mereka sudah membentangkan sayap-sayapnya, ridwan li talibil ilmi, memberikan ridha bagi para penuntut ilmu. Karena itulah kemudian Allah menempatkan orang-orang yang belajar pengetahuan tafaqquh fid din dengan niat ikhlas karena Allah, bukan sekedar langkahnya yang dihitung sebagai pengantar mudah ke surga, tapi sampai ia kembali tuntas belajarnya, maka statusnya sedang dalam keadaan mujahid fi sabilillah. Wafat dia, maka wafat dalam keadaan syuhada. Turun Quran surah ke-9 At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyattafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Semoga antum diwafatkan dalam keadaan syuhada, semoga antum jadikan mujahid fi sabilillah, dan semoga malam ini Allah menurunkan pahala-pahala terbaik untuk kita semua yang melangkahkan kita ke surga insyaallah.